Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Salaiha dengan NIM 1930 111083 dari PGMI 6B. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi tugas pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi masa dewasa Nabi Muhammad SAW, yaitu pembelajaran kelas 3 SD. Assalamualaikum anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah anak-anak ibu semuanya sehat? Wah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan anak-anak ibu cek kebersihan anak-anak ibu sekitar. Bajunya yang belum rapi bagi cowok-cowok, bagi anak-anak ibu yang laki-laki yang bajunya belum rapi, silakan masukkan bajunya ke dalam. Yang perempuan jilbabnya harus dirapikan ya nak. Kemudian buku anak-anak ibu tidak boleh ada yang panjang ataupun kotor. Silakan anak-anak ibu perhatikan lingkungan sekitar anak-anak ibu. Apakah di sekeliling anak-anak ibu ada sampah? Kalau ada, silakan dipungut, kemudian buang ke tong sampah ya nak. Baik, silakan anak-anak ibu memimpin doanya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang siapa teman-teman anak-anak ibu yang tidak hadir? Wah, sekarang hadir semua ya nak. Pintar sekali. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang masa dewasa Nabi Muhammad. Masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Apakah anak-anak ibu tahu bagaimana cerita dari masa dewasanya Rasulullah kita? Baik, untuk memulai pembelajaran, mungkin ibu mempunyai video pembelajaran kita untuk melihat bagaimana perjalanan atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW pada masa dewasanya. Silakan anak-anak ibu nanti hayati, cermati video yang ibu tampilkan. Kemudian anak-anak ibu boleh mencatat apa poin-poin penting dalam video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar SKI tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Simak video ini dengan baik ya. Masa dewasa Nabi Muhammad. Pada awal masa dewasanya, Nabi Muhammad tidak memiliki pekerjaan tetap, kecuali sebagai pengembala kambing milik Bani Sa'ad dan penduduk Mekah. Beliau mendapatkan upah beberapa qoroid, yaitu beberapa bagian dari uang dinar. Sifat pekerja keras, rajin, penyabar, pemberani, bijaksana, kasih sayang, jujur, dan dapat dipercaya yang sudah dimiliki sejak masa anak-anak dan remaja membuatnya disenangi oleh banyak orang. Jadi, Nabi Muhammad ini memiliki sifat yang baik sehingga banyak orang yang menyukai Nabi Muhammad. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad diminta oleh Khadijah untuk membawa dagangannya ke Syam dengan dibantu Maisarah, orang kepercayaan Khadijah. Dengan sikap jujur Nabi Muhammad, dagangannya pun sangat laku dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Pernikahan Nabi Muhammad. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang berumur 40 tahun dengan memberi mahar sebanyak 20 ekor unta muda. Khadijah adalah wanita terhormat dalam kabilahnya dan memiliki kecerdasan. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad. Setelah menikah, mereka dikaruniai 6 orang anak, terdiri dari 2 anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, yaitu Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Sama-sama kita sudah menyaksikan video yang ibu paparkan tadi. Dari sekian video, dari beberapa video yang ibu tampilkan, apa informasi atau poin penting yang dapat anak-anak simpulkan
Muhammad SAW. Ya, betul. Di sini pada masa dewasanya Nabi Muhammad SAW memiliki 4 poin penting. Yang pertama yaitu kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad SAW. Nah, dari video yang kita tonton tadi dapat kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika sebelum beliau lahir, orang tuanya yaitu bapaknya telah meninggal dunia, sedangkan beliau masih dalam kandungan. Kemudian selang waktu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunda tercinta beliau juga meninggal. Kemudian Nabi Muhammad SAW tinggal bersama kakek dan pamannya. Tidak lama kemudian kakek dan paman Rasulullah SAW pun meninggal dunia ketika Rasulullah berusia atau menginjak masa remaja. Dalam kondisi tersebut, Rasulullah ditinggal oleh pamannya, Rasulullah ditinggal oleh ibunda tercinta, Rasulullah ditinggalkan oleh kakeknya. Sikap kepribadian Rasulullah tidak akan hilang seketika ketika beliau kehilangan sosok-sosok yang beliau sayangi. Kondisi Rasulullah tersebut tidak membuat Rasulullah patah semangat. Rasulullah selalu bersabar, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Kemudian pada suatu ketika Rasulullah diajak oleh seseorang untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam yang memiliki tantangan, rintangan, dan risiko yang sangat berat tidak mengurangi sedikit pun kesabaran Rasulullah untuk ingin pergi berdagang ke negeri Syam tersebut. Karena Rasulullah SAW yakin yaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah pergi atau Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan orang-orang yang peduli terhadap sesamanya. Poin yang kedua yaitu tentang masa dewasanya Nabi Muhammad SAW, yaitu ketekunan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Pada masa dewasa Nabi Muhammad SAW yang kedua yaitu ketekunan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika berdagang dengan orang, beliau memiliki ketekunan, beliau sangat rajin dalam bekerja. Kemudian beliau memiliki sifat yang jujur. Dengan kejujuran beliau tersebut, Siti Khadijah memberikan kepercayaan kepada Rasulullah SAW untuk membawa barang dagangan beliau ke negeri Syam. Kemudian pada saat itu Siti Khadijah mendapatkan keuntungan yang banyak. Hal itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW dipercayai memiliki kejujuran dalam berdagang, kemudian ketekunan dalam bekerja. Ketiga yaitu pada masa dewasanya Rasulullah SAW. Ketiga yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada perdagangan Rasulullah SAW, masyarah memberikan informasi atau memberitahukan kepada Siti Khadijah bahwa Nabi Muhammad SAW tersebut adalah orang yang mulia, dermawan, jujur, dan tekun dalam bekerja. Perihal tersebut, Siti Khadijah merasakan simpati kepada Rasulullah SAW karena beliau sudah mendapatkan ilmu dari pamannya ketika Rasulullah diajak pamannya pergi berdagang atau berniaga. Kemudian Siti Khadijah merasa terpikat terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Siti Khadijah mengutus Nur Faisa untuk menemui Nabi Muhammad SAW agar meminta Nabi untuk menikahi Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah tersebut menemui paman Rasulullah. Kemudian Siti Khadijah pada usia 40 tahun dan Rasulullah pada usia 25 tahun.
maka mereka pun akhirnya menikah. Poin yang keempat yang bisa kita ambil yaitu peletakan kembali Hajar Aswad. Ketika Rasulullah berusia 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir yang besar sehingga banjir tersebut meluap ke Baitul Haram. Kemudian hal tersebut membuat orang-orang kafir Quraisy mempunyai maksud yaitu memperbaiki Ka'bah. Kemudian pada saat memperbaiki Ka'bah untuk meletakkan batu Hajar Aswad, kemudian golongan orang-orang tersebut memiliki perselisihan, yaitu siapa yang akan meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Kemudian Abu Umayyah memiliki jalan keluarnya, yaitu orang yang meletakkan batu Hajar Aswad adalah orang yang pertama kali memasuki pintu Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang meletakkan batu Hajar Aswad tersebut, karena Rasulullah lah orang pertama kali yang masuk ke dalam Masjidil Haram atau yang dekat Ka'bah tersebut. Nah, dari pemaparan yang Ibu sampaikan tersebut dan video yang telah kita tonton tadi dapat kita simpulkan yaitu pada masa dewasa Nabi Muhammad SAW, yaitu kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad SAW, ketekunan dan kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam bekerja dan berdagang, yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Dan terakhir yaitu peletakan kembali batu Hajar Aswad oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya silakan anak-anak Ibu kerjakan tugas yang ada di dalam buku halaman 15. Besok kita akan membahas tentang tugas yang Ibu berikan tersebut. Kemudian untuk tugas kelompok silahkan anak-anak Ibu bagi per kelompok mengenai materi kita selanjutnya, yaitu siapa yang akan tampil kelompoknya besok. Baik, mungkin itulah pembelajaran singkat kita pada kesempatan kali ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.